Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang 9 Agustus 2021. Kita hari ini masuk kepada seri Dekalog bagian yang ke-10. Dan kita akan membahas perintah ke-9 atau perkataan ke-9 dari 10 hukum Taurat. Saya beri judul, diselamatkan oleh iman, dicelakai oleh mulut. Saya akan membacakan yang mendasari perenungan kita, Keluaran 20 ayat 16, demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa minta bimbingan dari Allah Roh Kudus sebelum kita mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan ketika Engkau memberikan perintah larangan ini, dan juga agar kami tahu apa yang menjadi hal terbaik yang bisa kami lakukan, bahkan harus kami lakukan dengan mulut kami, dengan perkataan kami, agar kami mencapai tujuan ketika Tuhan memberikan kami kemampuan untuk berkata-kata dengan lidah bibir kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, bila 3 perintah sebelum ini, yaitu perkataan ke-8, ke-7, dan ke-6, ini berbicara tentang sesama. Perintah ke-9 masih tentang sesama kita. Bila ketiga perintah sebelum ini berbicara soal jangan mengambil nyawa sesamamu, jangan mengambil istrinya atau anak perempuannya, yaitu jangan berzina, dan lalu jangan mengambil barang miliknya, yaitu jangan mencuri. Perintah ke-9 berkata, jangan mengambil nama baik sesamamu, ya, nama baik, reputasi. Biasanya orang-orang mengartikan perintah ini sebagai larangan untuk berbohong, ya. Memang benar dan Allah betul tidak suka pada pembohong. Tetapi kalau kita mengeneralisasi perintah ini sebagai larangan untuk semua bentuk kebohongan, kita justru mungkin kehilangan apa yang menjadi perhatian khusus dari perintah ini. Dengan kata lain, perintah ini bukan pada semua jenis kebohongan. Ada satu jenis kebohongan yang menjadi fokusnya, yaitu jangan memberi saksi dusta tentang sesamamu. Ini bukan soal misalnya berbohong saya mencontek atau tidak waktu ujian, bukan juga berbohong misalnya tentang siapa yang makan kue, ya, potongan kue terakhir. Walaupun mencuri juga adalah dosa dan ada perintah khusus mengenai masalah itu. Tetapi bukan itu poin perintah khusus dari perkataan atau perintah ke-9 ini. Ini adalah soal tentang menjelek-jelekan orang lain dan juga bisa jadi soal membagus-baguskan orang lain, ya. Berbohong tentang seseorang secara langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat atau komunitas. Contoh misalnya menjelek-jelekan orang lain, mungkin tidak usah lagi saya berikan contohnya. Ya, kita sudah pernah mengalami, mungkin pernah juga melakukannya. Tetapi contoh membagus-baguskan orang lain mungkin agak jarang. Misalnya yang sering terjadi pada saat kampanye politik, ya. Kita bisa mempromosikan hal-hal yang baik tentang seseorang yang kita unggulkan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi seorang yang loyal tanpa objektif, ya, menjadi loyalis yang membabi buta, tanpa bisa lagi secara objektif mengkritisi kebijakan-kebijakan atau perkataan, atau mungkin bahkan kesalahan-kesalahan jagoan politik kita di masa lalu. Kalau sampai jagoan kita yang ternyata tidak sebagus yang kita duga, yang kita pikir yang menang dan terpilih, siapa yang rugi, saudara? Tentu semua rakyat, termasuk kita juga. Nah, meski perintah ke-9 ini memang konteksnya lebih kepada isu di pengadilan, ya, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ini konteks utamanya di sidang pengadilan. Tetapi implikasi atau dampak sebenarnya melebar pada percakapan kita sehari-hari. Jadi meski sebagian besar kita kemungkinan tidak akan pernah dipanggil ke pengadilan
menjadi saksi sebuah perkara, tetapi kita diminta bertanggung jawab dari Allah atas semua perkataan kita, terutama soal perkataan kita tentang sesama kita. Yesus mengatakan seperti ini, Matius 12 ayat 34 hingga 37. Hai kamu keturunan ular beludak, yakni orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mengapa perintah ke-9 dari Dekalog secara spesifik membahas masalah saksi dusta tentang sesama? Jawab, perkataan kita tentang sesama itu membentuk diri kita, juga membentuk orang lain, baik yang mendengarkan perkataan kita itu, dan juga orang yang kita bicarakan. Dan ini adalah sebuah perkara yang penting. Sama seperti perintah ketiga, perkataan kita, pemakaian kita tentang nama Allah, bersumber dari bagaimana hati kita memandang Allah. Apakah kita menghormatinya atau tidak, mengasihinya atau tidak. Demikian juga perkataan kita tentang sesama kita terbentuk mengalir keluar dari hati kita. Apakah kita mengasihinya atau tidak, menghormatinya atau tidak. Tetapi hal ini juga, saudara-saudara, jangan dibalik. Kalau kita tidak boleh bersaksi dusta tentang sesama, bukan berarti kita membiarkan mereka berkata dusta tentang kita, terutama dalam konteks jemaat. Perhatikan instruksi Paulus kepada gereja Korintus berikut ini, 1 Korintus 5 ayat 11 hingga 13. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, yaitu sesama orang Kristen, tetapi dia adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah. Nah, ini dia ya, yaitu orang yang suka bersaksi dusta tentang sesamanya, ya, pemfitnah. Saya lanjutkan, pemabuk atau penipu. Dengan orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Yang ini dimaksudkan adalah soal perjamuan kudus, bukan soal makan sehari-hari. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, mengapa Paulus menyuruh gereja serius menghadapi anggota jemaat yang ternyata suka melakukan dosa-dosa seperti tadi? Salah satu alasannya adalah untuk memperingatkan orang itu, ya, bahwa dia melakukan sebuah dosa yang serius di hadapan Allah, dengan harapan tentu agar orang itu sadar dan juga bertobat dari dosanya itu. Terutama kalau dia sudah berkali-kali ditegur oleh gereja, Paulus memberi instruksi untuk tidak bergaul atau mengeluarkan orang itu. Kita disuruh menegur, mendisiplin adalah karena masalah ini, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9 hingga 10. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah. Jadi lagi-lagi istilah pemfitnah masuk dalam daftar, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak bisa berkata, saya sudah beriman, saya anggota gereja, saya datang kebaktian, saya ikut acara ini itu di gereja, maka saya sudah diselamatkan. Tetapi ternyata firman Tuhan yang kita dengar di gereja tidak mengubah perkataan kita, karena tidak mengubah hati kita. Nah, seperti kata Yesus di atas, buah yang buruk tidak tumbuh dari pohon yang baik. Kalau buah perkataan kita buruk tentang sesama kita,
itu hanya membuktikan bahwa hati kita sebenarnya buruk juga. Titik. Tidak usah lagi kita berikan alasan-alasan. Jadi karena itu adalah tugas sesama jemaat sebagai anggota tubuh Kristus untuk mendisiplinkan, menegur, memperingatkan. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Itu adalah Amsal 12 ayat 17 hingga 19. Nah sekarang di zaman kita, saudara, dosa pemfitnah ini mendapatkan senjata yang baru. Fitnahan tidak lagi harus diucapkan dengan mulut, tetapi diketikkan dengan jempol, yaitu lewat media sosial. Pemfitnah, entah dia sadar atau tidak, mungkin tanpa dia sadari, sebetulnya meniru bapa segala dusta, yaitu setan. Yang pekerjaan setan salah satunya adalah memberi saksi dusta tentang anak-anak Allah kepada Allah, yaitu agar Allah menghukum anak-anaknya itu. Wahyu 12 ayat 10 berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Dari ayat ini kita melihat bahwa setan itu adalah pendakwa saudara-saudara kita. Dan dia menuduhkan tuduhan-tuduhan kepada kita, anak-anak Allah, kepada Allah, dengan tujuan agar Allah menghukum, mencobai anak-anak Allah. Tetapi setan pada akhirnya dikalahkan dan dibuang. Dan kita harus ingat, termasuk para pengikutnya. Jadi apakah kita mau menyusul bapa segala dusta, atau kita mengikuti bapa segala kebenaran? Dosa ini menyusup dengan dalam, saudara, di dalam kehidupan manusia. Seringkali tanpa kita sadari kalau kita tidak ekstra hati-hati. Yakobus sudah mengeluhkan masalah ini bahkan di masa gereja mula-mula. Kita sering membayangkan gereja mula-mula itu sebagai gereja yang bagus. Tetapi toh di zaman gereja mula-mula, dosa fitnahan sudah masuk. Yakobus 3 ayat 9 hingga 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yesus telah memberikan alasan mengapa kita tidak boleh bersaksi dusta tentang sesama, yaitu karena masalah kehormatan. Setiap manusia adalah gambar rupa Allah. Menghina gambar Allah berarti menghina Dia yang menggambar. Misalnya, saudara-saudara, kalau kita berkata buruk tentang seorang anak, maka secara tidak langsung kita menghina orang tuanya juga. Kalau kita menghina sesama kita, kita menghina Allah penciptanya. Begitu kira-kira logikanya. Lalu hal yang menarik, saudara, Mazmur 1 yang saya rasa cukup kita kenal, justru menggambarkan orang yang berdosa, orang fasik. Padanannya, kesehariannya adalah yang duduk mengeluarkan kata-kata jahat. Bukan mencuri atau berzina atau dosa-dosa yang lain. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa dipadankan dengan pencemooh, yaitu dosa dengan perkataan? Karena dosa perkataan itu murah, gampang, dan asik. Tidak seperti katakanlah dosa membunuh, mencuri, atau berzina. Lebih sukar, konsekuensinya biasanya lebih berat dan berbahaya kalau sampai ketahuan. Tetapi dosa perkataan adalah dosa yang ringan, yang mudah kita ucapkan. Tetapi jangan kita lupa, saudara,
Dosa yang berat itu dilatih dengan dosa-dosa ringan, terutama dosa perkataan. Penulis Amsal menggambarkan dengan sangat dramatis pelanggar perintah ke-9 ini. Amsal 26 ayat 24 hingga 28. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya, perhatikan saudara, 3 kali pemfitnah digambarkan sebagai pembenci. Orang yang membenci, ya, ini adalah kebalikan dari mengasihi. Hati yang membenci itulah akar dari lidah pemfitnah. Memang saudara, kita dipanggil untuk berkata-kata dengan baik, terutama untuk mendorong, menghibur, mendukung, bahkan menegur pun dikatakan dengan kasih dan dengan roh yang lemah lembut. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saudara, Allah sanggup menilai hati. Apakah kata-kata yang manis kita ucapkan itu dengan jujur, ataukah sebetulnya pura-pura? Markus 12 ayat 14 hingga 15. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Jadi saudara, ini adalah salah satu contoh bentuk pujian yang palsu, ya, membagus-baguskan. Nah, hati-hatilah pada dosa, baik itu menjelek-jelekan orang atau membagus-baguskan orang. Yang terpenting adalah kita harus memeriksa motivasi hati kita. Nah, tetapi saudara, selain dosa perkataan, kita juga perlu hati-hati pada dosa diam saja. Ada 2 ayat membicarakan hal ini. Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, orang-orang Kristen sering jatuh pada kesalahpahaman, menganggap perintah Yakobus untuk lambat berkata-kata sebagai perintah untuk diam saja. Nah, ini adalah keliru. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan sesama kita, Yakobus berkata, lambatlah untuk marah, ya, lambatlah berkata-kata. Tetapi bukan berarti kita diam saja, melainkan kita perlu untuk menegur. Mungkin perlu kita jangan langsung menegur, mendengarkan dahulu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Lalu apakah hanya dimotivasi keegoisan atau kemarahan saja? Ataukah memang dia menceritakan hal itu karena dia concern atau peduli pada orang yang dia ceritakan? Nah, kalau kita sudah mendengar dan merasa ada yang salah, maka kita perlu angkat bicara, tentu dengan lemah lembut, jangan diam saja. Nah, memang ada kalanya kalau kita tidak tahu pada faktanya seperti apa, apakah yang diceritakan itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Memang ada baiknya kita diam saja lebih dahulu, lalu kita mencari tahu bagaimana kebenaran dari perkara tersebut. Nah, saudara, dosa diam saja seringkali diwarnai dengan dosa diam saja nampak dalam peristiwa dosa pertama, yaitu ketika Hawa digoda oleh setan dan ditipu oleh setan. Ketika Hawa memetik dan memberikan buah itu kepada Adam, Adam diam saja, ya.
Di saat Allah meminta pertanggungjawaban Adam, Adam kemudian bersaksi dusta tentang sesama. Dia berkata, karena perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, maka aku memakannya. Jadi bersaksi dusta, dosa diam saja, kedua-duanya terjadi di Taman Eden. Salah satu alasan mengapa surga itu indah, saudara, adalah karena di sana tidak ada lagi fitnahan, perkataan yang melukai. Tetapi selama kita belum ke sana, mari kita belajar agar kita sendiri menjadi agen-agen yang mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, yaitu lewat kehadiran dan perkataan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita tidak pernah mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.